Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin was-sahabati was-tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'i al-arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ali silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikh ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina kafatan amadan syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hadiyatul Fatihah khususan jamaah majelis taklim fi hadzal majlis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini ada amanat, mohon bantuan doa dengan tabaruk suratul Al-Fatihah. Hajat dari Bapak Ibnu sekeluarga yang hari ini ia tasyakuran dalam rangka mensyukuri rumah tangganya, yaitu sudah berlangsung atau mencapai 35 tahun. Dengan mohon barakah doa, semoga keluarganya, utamanya Pak Ibnu dan Ibu, diberi rahmat, kesehatan lahir dan batin, umurnya barokah dan dilimpahi rahmat, ibadahnya bisa istiqomah. Biniati doa wal qabul, khususan liqati hajat keluarga Bapak Ibnu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
wa sahbihi wasallim. Selalu kita ingat, rutin tiap saat menjemput hidayah mergo ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika, bergilir ke Musolla Al-Fatah, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rungkut harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu. Nasib baik harus diburu, karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata
illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'um fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala alaina bi nikmatil iman wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadli wal irfan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuluna bi ibadikas salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirri asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Muqimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah kita selalu memuji Allah, selalu zikrullah, selalu mensyukuri karunia nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat hidayah iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir dan batin, nikmat yaitu waktu dan kesempatan serta kekuatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pengajian subuh di Masjid Muqimuddin ini. Semoga limpahan rahmat nikmat Allah ini tidak dicabut kembali oleh Allah, bahkan ditambah terus nikmatnya ditambahi terus. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin Allahumma amin. Pelajaran kajian kitab Al-Hikam mari dilanjutkan. Sekarang materinya masuk kajian nomor 138. Nomor 138 ini nyambung dengan yang kemarin, yaitu yang 137 bagian hawa nafsu di dalam taat dan maksiat. Kemarin sudah saya terangkan. Untuk mendeteksi nafsu berbuat maksiat itu gampang. Yang sulit mendeteksi nafsu berbuat taat atau ibadah yang didasari nafsu. Nah, yang sekarang ini penyakitnya ibadah yang tidak dirasakan. Bahasa agak ekstrim itu virusnya orang mengabdi kepada Allah yang kadangkala tidak dirasakan. Ada orang itu sakit tapi gak dirasakan, tahu-tahu sudah sangat parah gitu. Begitu pula di dalam konteks masalah rohani,
Ada orang itu rohaninya bermasalah, tapi ia masih merasa tidak apa-apa. Mari kitabnya kita baca dulu, kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Rubbama dakhala 'alaika riya'u min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Rubbama dakhala 'alaika riya'u min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Kadangkala penyakit riya itu masuk ke dalam dirimu dari tempat yang tidak terlihat oleh makhluk. Nah, ini penyakitnya ibadah yang menjadi tidak bisa wusul atau tidak sampai kepada Allah itu karena ibadahnya yaitu li ghairillah, bukan untuk Allah. Nah, contohnya apa? Orang riya di mana justru tidak ketahuan orang. Nah, ada di riya dalam Syarah Hikam dikatakan ada riya zahir, ada riya batin. Untuk mengetahui riya zahir itu mudah. Bisa mungkin orang lain tahu atau dirinya sendiri sengaja. Seperti contoh, orang rajin sholat untuk membangun citra atau bahasa politiknya pencitraan. Ini riya zahir. Lah yang diterangkan di hikam ini lebih parah dari itu. Riya batin. Mari merenung dulu karena tafakkur itu perintah Allah ya. Ngaji hikam ini harus dipikir, gak cuma hanya didengarkan saja. Rubbama dakhala 'alaika riya'u min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Kadang-kadang perbuatan riya atau ibadah yang terkontaminasi kecampuran maksud yang tidak benar itu bisa masuk dari sisi yang tidak dilihat manusia. Makanya kalau sudah ngaji hakikat, manusia taunya cuma zahir, tapi Allah tahu zahir batin. Syariat menghukumi yang kelihatan, tetapi hakikat yaitu menyelam di dalam, yaitu esensi sebuah pengabdian. Sampeyan wis eling lho nggih, wong sembahyang niku syaraté ketrima Allah niku loro. Lah sampeyan gak ngerti loro iki jenenge senam keagamaan ngono mawon nggih. Ndang senam ae. Nomor 1 surah zahira. Tampilan lahir. Pasal ini syariat salat. Iki ae lho wis mulai rumangsa paling bener dhewe, rumangsa ngilokno wong salah. Padahal iki nang Gusti Allah gak dibiji. Yang kedua hakikat batiniah. Jeroan ini. Ini yang dinilai Allah. Makanya sampai sembahyang gak usah pamer nang menungso. Bangkala sok sunnah. Sunnahnya baik tapi soknya itu jelek. Merasa ia paling benar. Gerakan-gerakannya sholat merasa itu paling persis Rasul. Lalu sepertinya meremehkan, melecehkan yang tidak sama dengan dia. Ngaji ibadah model ngeten niki tontonan. Ini ngaji hakikat.
Ikuti saja menurut petunjuk, tapi tidak perlu terlalu ekstrim. Saya ngomong ekstrim mungkin ada yang terasa. Sembahyang kok padanya pertandingan karate. Saya pernah kejadian itu. Mekuangkang. Ente betul. Lalu tidak merasakan bahwa ini masjidnya orang banyak ini. Lalu nggak sadar sebelahnya ini kan bisa terzalimi. Itu cuma melihat surah zahirah saja. Hati ini kita Gusti Allah dibiji. Kalau dia merasa sok paling sunnah, justru malah tidak sunnah karena ketambahan soknya itu. Nah sekarang kembali ke kita. Kadang-kadang perbuatan riya itu masuk dari sisi yang tidak kelihatan makhluk. Lah kalau kelihatan makhluk kan gampang. Contohnya ini sembahyang di khusuk-khusuk no sebelah lagi ono wong. Saya berpikir coba jenengan sembahyang pun kalau terlalu cepat kehilangan namanya khusuk atau tumaknya. Kalau terlalu lambat itu jeda, yaitu pikirannya buyar. Yang benar itu menurut ukuran. Coba enten tiyang niku sujud utawa rukuk suwe. Ngoten ku ndak dene khusuk napa ndak dene ngelamun. Enten. Seukuran saja. Malah dalam riwayat pengertian tumaknina iku napa sih? Seukuran yaitu membaca tasbih atau zikirnya di dalam rukun atau di dalam yaitu gerakan ibadah sholat itu. Tapi ada kesuwen-suwen ini. Makanya tadi imam itu kudu cerdas, tidak sekedar pinter. Oh modelnya gini secukupnya saja. Udah ya. Sekarang tak lagi. Menurut beberapa syarat hikam yang sudah saya baca, di antaranya ada penjelasan begini. Biasanya yaitu perbuatan riya adalah rasa senang jika orang lain melihat perbuatannya itu. Lalu bagaimana jika orang lain tidak melihat perbuatanmu itu? Ketahuilah bahwa barang siapa yang melihat untuk makhluk dalam perbuatannya, maka ia telah berlaku yaitu hukum riya. Meskipun ia melakukannya di dalam kamar yang paling tersembunyi atau di padang pasir yang sangat luas atau di tengah samudra. Ini gambaran ini. Jadi sampean pun ngarani nggih. Wong sembahyang khusyuk iku syaratnya sepi, keliru lho itu. Aku tak tolek masjid sing sepi, saking sepine kalau jamaah iblas. Jadi yang namanya riya itu dilihat orang atau tidak dilihat orang, selama tujuan melakukan ibadah itu bilih ghairillah, bukan untuk Allah, untuk kemasyhuran nama, pencitraan diri dan sebagainya, atau rumangsa awaiku luwih apik timbang wong liya, niki sudah masuk wilayah riya. Lah riya itu syirik khafi, digambarkan dalam satu hadis seperti semut hitam menempel di batu hitam di waktu malam. Sampai bayangno, semut ireng nemplek batu ireng waktu itu ditambah situ listrik mati bisa. Ya napa? Begitu lembutnya riya ini sehingga yaitu tidak terdeteksi. Saya kok jadi ingat cerita nyata. Ini bukan baca buku ini. Saya ketemu orangnya langsung. Pernah itu saya sampaikan di pengajian. Apa ini kuliah subuh hikam atau? Jadi saya ini pernah dipertemukan oleh Allah. Makanya nggih sama nak wong ku nek gelem atine bening dipethukno mutiara-mutiara. Kata guru saya nek kepingin ero mutiara syaratnya pertama kudu wadahe bersih. Yang dimaksud wadah ini apa? Kolbu, hati. Hati ini bening. Mungkin ketemu mutiara. Apa wujudnya?
orang-orang yang sudah ma'rifatullah, wis kenal ambek Gusti Allah. Nah, kadang-kala tampilane zahire biasa, tapi jeroane luar biasa. Coba ya saya berikan satu analogi cerita yang menginspirasi begini. Ini riya yang bersifat batiniah. Konon saya itu pernah ketemu orang di satu kota, masih ingat saya, kota Kediri. Diajak teman, ayo silaturahim. Semasa saya muda dulu itu, ayo. Orangnya ini orang kaya raya, tapi sudah tidak senang dengan harta. Jadi kalau orang itu masih senang harta, itu tandanya belum pernah kaya. Wis duwe sik kurang, wis duwe kurang, terakhir wis itu kurang ajar. Ini kaya raya. Dia ini pengusaha, yaitu nuwun sewu transportasi bis. Punya armada bis itu berapa? 50 apa 100 bis. Dan di umurnya yang sudah tua, semuanya dijual. Uangnya dibagi-bagi, diberikan fakir miskin, anak yatim, diberikan masjid, diberikan pondok, pokoknya akhirnya dia itu kontrak di suatu rumah gang kecil, disebutnya Gang Kelinci. Jadi saya waktu datang ke rumahnya itu dari wong sopo gitu, tapi kok umahnya kok kontrak, adik cuwili, no ini Gang Cuwili. Ini bicara tentang ia pernah melakukan namanya riya batin. Apa? Konon riwayat dia ini punya tugas untuk membina namanya brahmacora. Jadi ada orang-orang yang makom ngeten iki makom berat fitnah, tapi baginya nikmat. Jadi kalau ada perampok, anak-anak nakal-nakal itu, kalau kodim dan korem di kabupaten itu sekewalahan, orang ini dipanggil, tolong. Nah, ini memang punya kelebihan, punya fadl lah. Orang-orang nakal itu kalau di depan orang ini tunduk. Nah ini dia ini santri asli, jadi kiai tapi tidak menampakkan kekiaiannya. Ngeten iki. Padha karo saiki diwalik, gak makom kiai, tua hampir kaya. Hati-hati katanya saya punya jamaah itu. Iku karnaval Pak Ustaz, karnaval ya Pak. Jadi dia ini pernah ngaji dari Rogo menuju Roso. Ia mondok di satu pesantren terkenal, pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Ini cerita orangnya langsung. Terus berapa lama ia mencari ilmu dia? Dibilang sama saya 20 tahun. Mondok 20 tahun kira-kira pinter apa bodoh? Pinter apa bodoh? Ya tergantung. Lah nek mondok itu turu tok ya bodoh. Nah, konon pas sedang sholat, katanya sholat asar, diperhatikan oleh gurunya. Makanya itu guru enak, nek salah nek sing negor. Lah nek gurune iku ya iku Mbah Google, ya Mbah Google gak iso negor. Pas sholat mari salam ditimbali gurune. Rene le. Wonten apa, Mbah? Sembayangmu mau tak delok kok modele kurang jejeg to le. Ora sekuwaget are. Napa salat kula salah, Mbah Yai? Carane syariat gak salah le. Nah, syariat itu berarti aturan ibadah namanya fikih. Tapi hakikate kursi durung sembayang le. Wadeg. Ono arek santri wis sembayang diarep sembayang kaget. Kecuali banyak gak tahu sembahyang. Akhirnya ngene. Nggih, nuwun sewu Mbak Yai, kula panjenengan tata panjenengan bimbing ya napa carane sembahyang niku sing bener. Soale sembayangmu tak delok
durung jejeg. Pondok kula ngenten tulisan yaitu kalam hikmah, yaitu ajeg jejeg. Ajeg lakune, jejeg atine. Iki hikam iki. Akhire gak neng kene le cara jejegno sembahyang. Loh, terus nang pundi ya wong kula niki mondok enten mriki. Ya tak utus kon ngetano teko Jombang iki. Engko sampai ketemu kota jeneng Pasuruan. Ndok kono golek ana yai iku iso bimbing jejegno ati sembahyang. Nggih niku sing maksud Yai Hamid iki. Budal dikongkon gurune. Sampai ana salamku, insyaallah kok diterima. Terima salam wonten ngoten piyambake niki dari Mbah Hamid ya wis istirahat kono bersih-bersih. Mari ngono saiki ayo mel aku. Hari niku dijak mlebu kamar-kamar pondok. Godak-godakan ngoten niku. Matur ngoten lari niki ndok jero niku Yai Hamid ngomong ngene. Wis ya aja metu nek durung tak celuk, nek durung tak panggil gak usah metu nek jero kamar kene ae. Lah ngoten niku Yai Hamid medal kamar godakan pondok dikunci digembok teko njaba. Ndok jero ana arek situk ya arek teko utusan dari pondok Tebuyireng niku. Lah ngoten niku lho dikunci ndok jerone kamar iku lho sak minggu gak metu, gak iso metu. Mau dikunci. Bayangno ndok jero kamar kekunci sak minggu, gak mangan, ya gak pipis, gak ngombe, wis sembuh. Niku kula eling kisahe Kanjeng Sunan Kalijaga niki persis niki. Ngaji ku sampe tutuk kene ngono lho. Cek gak maca tulisan ae. Kula diceritani pelaku ya wong sing dikurung ndok ngene kamar iku cerita kali kula. Niki kok menggone sanad mutasil kula. Asli ceritani pelakunya sendiri. Akhirnya oleh sak minggu wakila ngomongnya, aku lak nyimpen arek dari kami. Ndok ngene jero kamar dibuka, areke wis boten saged lungguh rubah-rubah ini gak punya energi. Sak minggu gak mangan loh. Tapi jangan bertanya kenapa kok gak mati. Mati itu gak ada hubungan dengan mangan. Mati itu ketetapan kodoknya Allah. Niki lo tauhid itu penting. Ojo ngomong nek gak mangan mesti iki salah. Nek gak mangan awak lemes iku bener. Nek gak ngombe Quran garing. Tapi gak mati nek durung waktune ajale teko. Kejare iki gak kene ditakoni, wis gesok ngomong sak minggu gak mangan, gak ngombe, wis pastine BAB-ne nggih ana karo Allah alam. Akhire kali Yai Hamid diparingi daharan, titik disuapi lama-lama bisa kuat lagi. Barang wis kuat, wis kuno adosa bersih. Ayo melok jamaah nang masjid Al Anwar, masjid jamek niku lho ngarepe alun-alun. Sing dadi imam Yai Hamid. Lah Yai Hamid pada waktu maca Fatihah niku wong jenenge auliya nggih tembus bening ati, nembus nang atine jamaah kabeh. Arek niki ndok ati niku muni ngene. Ndok ati muni ngene iku berarti gak metu, berarti gak syariat atau gak metu kok di batin tok. Allah, cek nikmate sembahyang di Imam Yai Hamid iki nikmate. Aku ning gone pondok gak mengalami rasane kaya ngene. Kalimat aku di Imam Yai Hamid cek nikmate salat. Monggo sampean sing umroh haji ndok ngene Mekah Al Mukarramah diimami imam besarnya Masjidil Haram. Mungkin enten atin wena elek sembahyang ndok Mekah gak kaya ndok Sagra. Enten ngeten iki? Ngaji ya, cek ngerti. Ngene iki salah. Meremasa gak itu termasuk virus ayo.
Akhirnya sampean sumrap kalau ceritani pelakunya itu. Ya Hamid juga terus ning Ustaz Sugiarto langsung ngoleh. Sembayang gak nyembah menungso. Kerentek hati, cek nikmati aku di Imam Yai Hamid itu. Apa? Sret lali Gusti Allah, eling imam. Menurut ngaji tauhid niku syirik. Ya Pak. Kita kalau sholat malah justru milih-milih imam, nggih. Nek imam iki CS aku. Nek imam iki semua gak usah. Imam bersuara bagus itu bagus. Imam ngimami tajwid makhrij benar itu benar. Tetapi ketika kita sedang ibadah yaitu menuju Allah lalu tergoda oleh namanya apa ngono ya? Godaan-godaan ngoten niku, maka hati kita bisa ghaflah. Ghaflah iku lali Gusti. Wa akhire ya napa? Arek niki wedi ya kami kasih sholat boleh tulisane lah sak masjid tak menake ini jamaah ini bingung ono apa iki kok imami kok malika gelem ngimami mulih jenengan ate ndok kene diimami sinten lah terus imame kasih tok terus ngapunten kono mboten sias ngimami terus ya jamaah ya apa kira-kira kacau akhirnya nopo piyambake rumangsa anjen arek ngerti ngaji gara-gara aku iki buyar jamaah sak masjid luas arek iki nangis mlayu nang daleme ya Hamid terus njaluk sepuro yai kula niki cek nemene dosa kula sampai nggugurna sembayangi wong sak masjid wong dijenengi ya Hamid iku ulama waline Allah ngono ku ya gak ana bahasa mangkel iku justru ngene ya nak weruwana ya kondok tak kurung ndok nggone kamar pondok sak minggu gak mangan gak ngombe bayang iku carane akal awakmu lemes tapi ternyata nafsu musik kuat nafsu kon sembahyang eling imam gak eling Allah itu nak iku krana nafsumu Masya Allah lu langsung kula jenengan bimbing ya diworo namanya guru itu kan ya itu bimbing ya wis saiki ngene ku dia punya tugas ngeramut anak-anak nakal ngaji ini mboten ten masjid nenten di medan-medan yaitu ekstrim kumpul perampok, pencuri kumpul anak-anak nakal dan itu disadarkan nek awak dhewe kalau di jero masjid wis enak senden pisan makanya jangan merasa sok suci kalau kita belum pernah tampil di medan ekstrim ini sekedar nguruk ngaji ngene tempat-tempat yang suci ngeten nggih insyaallah ya Kak banyak tantangan coba di Medan ada seorang ustadz yang dakwanya masuk di dunia hitam tujuannya untuk menyadarkan niku berat niku ngoten difitnah gak karu-karuan kula ningan medsos sing mitnah lho gorong karuan masuk ngono amblas temenan. Makanya kalau jenengan jangan menilai orang itu tampilan zahirnya. Siapa tahu di balik ini ada mutiara di dalam batinnya. Termasuk riak tadi. Sampean sembahyang ndok jero kamar ijen. Tapi sampean ku ngene, contoh nggih. Ngarepe api alhamdulillah awak dhewe iki saben bengi sok tahajud. Iki ngomong dhewe ndok jero kamar dhewe ijen. Atin alhamdulillah ngene iki tangga kanan kiri paling wis padha turu ngorok dhewe-dhewe. Awak sih iso ngeten iki riak batin. Virus itu. Hati-hati lho ngaji hikam ku
nyambok hati terus. Salah itu baik. Lah sing bener ya napa? Ya tetep ya mulai salat tahajud. Tapi ojo rumangsa awakmu iku luwih apik timbang wong liya. Ojo ngremeno tonggo kanan kiri. Bisa mungkin wong itu turu. Wong itu turu gak dosa, tapi kon rumangsa luwih apik timbang wong liya ku dosa. Lah kok kula ningali nang media iku. Wih. Hijrah sih oleh orang minggu merasa paling sok Islam. Biasa mudah. Pupune ditutup ini merasa penduduk swarga. Wong nek ngajine tingkat kulit ya tampilannya kulit. Tapi nek tingkat jeroan kulite kenek jeroane katut. Nah, secara hakika mari dibaca lagi. Ketahuilah, barang siapa yang melihat untuk makhluk dalam perbuatannya, maka ia telah berlaku riya, meskipun ia melakukan perbuatan dalam tanda petik ibadah itu di dalam kamar yang sepi dari sorotan manusia, atau di padang pasir yang luas, atau di tengah samudra bebas. Sebaliknya, barang siapa yang tidak memandang mereka ketika melakukan perbuatan, maka ia adalah pengendara yang ikhlas. Ada istilah pengendara yang ikhlas. Meskipun ia berada di tengah keramaian manusia, sama saja apakah ia beramal demi mereka atau meninggalkan suatu amal yaitu bagi mereka. Asy-Syaikh Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan amal demi manusia itu syirik. Meninggalkan amal karena manusia itu disebut riya. Lho padha gak apike iki. Amal krana menungsa iku syirik. Nyumbang masjid cek diarani wong loman sak perumahan kok sagra iku syirik. Gak gelem nyumbang wedi diarani wong loman iku malah riya. Lho coba gak angel lagi. Nyumbang keliru niat syirik. Gak kelem nyumbang wedi diarani yaitu pamer malah tambah riya. Sing bener ya napa? Ibadah jalani jangan menoleh kepada makhluk, tetap hanya dan untuk Allah. Makanya kula iku tunggu yo. Pengape amal njaluk disoting. Njaluk wartawan meliput. Kanggo apa ngene? Wes kewetok iki riya wis ketok. Kapan hari pernah terjadi tum-tum zakat? Dalam aslinya itu gak tum-tum iku wong dikon teko. Kita yang hadir ke rumah orang, tapi kan itu kan manajemennya gak efektif. Agama iku nek selalu titik-titik efektif, efisien. Itu kita sudah mengukur hidup di dalam kenyamanan. Padahal ada hidup di dalam tantangan. Saya ingat anak-anak remaja masjid-masjid ini kalau ngirim beras zakat fitrah atau ngirim namanya daging kurban itu datang ke panti asuhan saya atau ke pondok saya. Saya lihat anak-anak itu. Ini loh belajar perjuangan ya. Jadi jangan kok pantinya ditelepon disuruh ngambil. Jangan lalu gini, tolong ya diambil, saya beri waktu sampai jam sekian. Kalau tidak diambil saya alihkan ke orang lain. Lah aku iki deadline ya. Iki namanya panitia konyok yang ini iki. Gak ada ngaji dadi koyo manajer. Orang diberi kupon, disuruh ambil, lalu ketua panitia longgo ongkang-ongkang mbek rokokan tap kuceluk iki. Ngaji ya cocok. Sahabat Umar itu nggawa beras gandum digotong-gotong dhewe menuju ke salah satu penduduk yang dia ini miskin. Kenapa tidak menggunakan manajemen mengutus? Namanya pemimpin itu harus merasakan, bukan melihat. Merasakan itu berarti temunya rasa. Kalau ada orang itu menderita, maka kita juga ikut empati merasakan penderitaan orang lain. Sekarang nak ndak pemimpin merasa jadi yaitu apa penguasa,
perintah-perintah saja. Lanjut. Meninggalkan amal karena manusia itu disebut riya. Meninggalkan amal demi manusia itu syirik. Loh, ini yang ngomong ini Syekh Al-Imam Fudail bin Iyad. Dah, ikhlas adalah menjadikan Allah sebagai tujuan dan alasan semua ibadah. Makanya kalau wong sudah makomnya makom orang yang ikhlas, disanjung tidak bangga, dikecam dikritik tidak susah. Karena sanjungan dan yaitu kritikan tidak merubah ketetapan Allah. Sampai perhatikan ini. Sing hati-hati lu kon. Nek wong kene wis gak ono sing seneng kon gak bakal bertahan lho. Tuhan diatur. Ya iki sing gari urip ruwet. Jalani saja. Kebenaran harus tetap berjalan, berjalan jalan yang benar, sungguh pun diapresiasi tidak benar. Karena setiap orang menilai menurut kacamatanya sendiri. Ngaji etene kadang ala sing ngomong. Ngaji kok ngono. Sing ngomong gak iso moro. Iso komen, maka wong kakean komen itu justru aslinya dirinya sini banyak kekurangan. Orang kalau memiliki kelebihan tidak mau mengomentari sepanjang itu masih bisa diterima karena di dalam ranah masalah, informasi atau keputusan atau ijtihad itu pasti ada namanya keberagaman dan dinamika. Wong dikongkon padha kabeh koyo barisan ya ora iso. Manusia bisa berdiri sama, hatinya tetap beda. Ngoten lho. Wis. Cerita inspiratif seorang yang belajar agama sampai kurun sak mun suwene ternyata diuji Allah, hatinya kemasukan. Namanya yaitu disebut dengan riya batin. Nah, bagaimana supaya kita ini tidak kemasukan virus itu? Ya, minta pertolongan Allah. Ya Allah, jagalah hati saya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agama. Artinya lurus istiqomah di jalan Allah. Yang terakhir, kemudian riya yang memasuki seorang hamba ketika ia dalam keadaan sendiri memiliki beberapa sisi. Di antaranya adalah sikap berlebih-lebihan ketika yaitu dalam pandangan orang lain atau makhluk. Nek sembayang ijen cepet, nek didelok uang disuwe-suweno. Ketok isan. Nggih. Nek sedekah mikirane amal malia ya. Itu kadangkala dia tidak akan merasa yaitu senang sebelum orang lain melihatnya. Nah, ngeten penyakit kabeh. Penyakit. Kula niku nate nggih diparingi tiyang sarung. Terus dititipno tiyang. Jadi sarung itu diberikan ke saya karena saya ini seorang ustadz dikai ngaji lah. Terus tak takoni, "Loh, saking pundi?" Kula niki wau pokoke diken nyampeaken ngoten mawon, tiyange mboten asal disebut niki sedekah kali jenengan. Wong iki saking wedine. Wedine? Pertanyaan sampean, ngeten niki api ta elek? Api ta elek? Lho wong kene gak iso jawab kabeh ya. Gak duwe sarung kok ya. Ana wong dikeki hadiah ditakoni dari siapa ini? Dari hamba Allah. Ya, biasa ngoten nggih. Dari hamba. Ya pasti masa hamba kucing. Ngomong sok itu sing gak kagak. Dari hamba Allah. Ingatkan jangan jadikan. Ketika kita yaitu menghindari amal karena manusia, itu justru masuk di dalam pengertian musyrik. Jadi sebutan dari Pak Suto, iya sodako kali jenengan sakmene
Jangan berarti orang itu kalau merasa ikhlas namanya tidak mau disebut. Apa hubungannya nama? Malah tambah curiga. Lah kalau ini menyangkut yang beda kalau begini. Salaman napa niki? Kula kepingin sedekah kali panjenengan. Terus sekedap kalau tulisin katanya, oh gak usah. Nah, ini beda. Dia tidak mau, tapi tujuannya sudah sampai. Kula niki ngeramut anak yatim mulai tahun 92 sampai 2022. Sampai kula 30 tahun lebih. Tamu-tamu datang ke panti asuhan atau ke pondok saya itu macam-macam. Ada yang model ini untuk apa Pak atau Bu? Niku kalau kepingin sedekah kali arek yatim. Oh nggih. Nulis buku tamu. Terus matur-matur kula membuat namanya yaitu ucapan terima kasih. Terus kula tulis boten usah Ustaz, boten ngeten. Wong niki awak kula dhewe kok, kecuali kula niki dititipi tiyang. Paham? Lah ora sing gak ngono. Ini amal dari siapa, Pak? Ini dari diri saya sendiri. Oh ya, saya terima, Pak ya. Aku ndonga. Marono, tolong Ustaz buatkan kwitansi. Lho iki kwitansi ge laporan sapa iki? Ketok kulino nyambet kae. Ibadah-ibadah dipadakno kaya akhire tanya, tolong Ustaz mangkin sing jelas nggih nami kula. Lah iki lho kon waca mbek sapa kok kon dodono malaikat. Ini saya sudah amal nang ayat ngoten. Iki nggodha ati. Karena itu disebut tadi itu riya apa? Nek iki mang riya jali, riya terang. Nek sing siri ku mang lho ndok nggone jero kamar ijen sembayang matine muni sik lumayan aku timbang wong-wong. Paling ngene iki wong kene iki paling turu kabeh. Aku lak tahajud. Gak ono sing merasa dirinya paling taat iki lho sirik jenenge batin, termasuk riya batin. Lah terus yo napa usah kok angel, gak angel. Sing gare angel soalé sampean rumangsa. Tapi nek sampean ngerumangsani gak angel. Iya ya alhamdulillah kuwi kena Allah ditolong iso sembahyang bengi, iso jamaah, semoga-moga iso istiqomah. Wis gak perlu ngomentari wong liya. Tapi boleh dakwah mengajak orang, ayo melok jamaah di masjid itu tambah makmur, iki oleh, ngene oleh, gak apa-apa. Pun bisa kan? Semoga pada pasal ke-138 ini akan menginspirasi bahwa hati-hatilah menjaga gerak-geriknya hati. Karena hati itu sangat fluktuatif. Pasang surah. Kadangkala kita berbuat baik, tetapi sensornya kurang baik, maka hasilnya tidak baik. Yang dimaksud sensor tadi apa? Mudah-mudahan hati kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah, terus-menerus minta pertolongan Allah, dan mudah-mudahan kita ibadah ini diselamatkan dari penyakitnya orang ibadah. Semoga pagi ini Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan makbulah wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.